Saya share screen terlebih dahulu. Ya. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Pak. Ya, saya Sudah, ucapkan Pak. selamat bergabung pada atau selamat mengikuti mata pelatihan atau sesi literasi informasi pada Diklat Kepala Perpustakaan Sekolah. Oke. Sebelum kita mulai, saya ada satu hal yang akan saya sampaikan bahwa untuk bagi Bapak Ibu yang cukup aktif, nanti namanya akan saya catat untuk mendapatkan nilai tambahan. Jadi buat apa yang aktif bertanya, menjawab atau sharing akan mendapatkan nilai tambahan. Ya mungkin ketika Bapak Ibu apa mengutarakan pendapat ya, atau pertanyaannya saya akan mencatat di ponsel saya ya, Bapak Ibu. Oke, baik, kita buka dengan sesi ini dengan sebuah pertanyaan, di mana biasanya Bapak Ibu itu mencari informasi. Silakan raise hand Bapak Ibu. Iya, Ibu Triawati silakan. Pak, selamat siang, Pak. Saya Ya, siang. yang cara termudah sekarang mencari informasi ya dari internet, Pak. Selain dari Iya, buku-buku ya, karena lebih mudah karena kita memegang ponsel, kita langsung searching khususnya di aplikasi Google. oke. Baik, Ibu Triawati dari internet. Oke, berikutnya Ibu Eka Wulansari silakan. Ya, kalau saya biasanya lebih seneng kayak ini tergantung materinya ya Pak ya. Kalau misalnya Mm-mm. informasi apa nih? Kalau informasi yang lebih formal biasanya buku. Tapi kalau Mm-mm. misalnya informasi yang tentang kehidupan biasanya karena suka membaca novel, biasanya dari pengalaman-pengalaman novel yang saya baca gitu. Terima Oke, kasih. baik sekali ya Bu Eka karena sudah tahu kalau informasi ini nyarinya di mana. Luar biasa. Ya, berikutnya Ibu Alfia silahkan. Di unmute Ibu, mohon maaf. Mohon maaf Ibu, eh, mikrofonnya belum di unmute ya. Iya, Nah, kalau saya Pak mencari informasi, saya di HP Pak. mm-mm. Ya, karena memang seperti kata Bu Tria ya, sekarang kita setiap hari itu pegang HP terus Pak. Dibilangin sama kepala sekolah aja, HP ditengok ya Bu, jangan ditinggal gitu. Karena katanya banyak informasi dadakan. Sampai baca novel juga saya di HP. Di HP. Ya, Iya, ya begitu memang Pak. betul. Terima kasih. Sekarang banyak sekali ya sumber informasi yang bisa kita dapatkan di ponsel. Saya pun mengakses perpustakaan dari handphone lewat aplikasi Storytel. Oke, tadi Bu Alfia, lalu berikutnya Ibu Tentram. Saya Pak, jadi Mm, saya mengakses informasi selain dari yang sudah disebut oleh teman-teman tadi, mm, saya menanyakan kepada orang mm, yang sesuai dengan info apa yang ingin saya tanyakan. Misalnya kalau mm, info tentang kesehatan mungkin dengan dokter mm, ataupun bidan. mm. Kalau info-info tentang pendidikan mungkin dengan Bapak Ibu yang ahli di pendidikan. Terima Oke, kasih. iya. Dengan langsung dengan manusia ya, seperti kalau kita kesasar pakai GPS, gunakan penduduk setempat ya Ibu ya. Oke, berikutnya Ibu Mutahara, silahkan. Nggak kedengeran, Bu. Oke, sekarang sudah terdengar belum ya? Terdengar. Udah. Oke, baik. Terima kasih Pak kesempatannya. Oh, untuk saat sekarang ini, kalau informasi saya lebih banyak mendapatkannya dari sumber-sumber online ya Pak, Hmm, seperti media sosial, kemudian web, itu mudah sekali untuk mendapatkan informasi. Bahkan kita tidak mencari pun ada notifikasi-notifikasi yang muncul sehingga kita bisa hmm, tahu lebih cepat gitu ya. Namun
sama juga seperti Bu Tentrem ya, kalau misalnya ada informasi-informasi praktis dalam kehidupan sehari-hari gitu, misalnya seperti misalnya apa namanya, mencari informasi tentang suatu tempat gitu-gitu, bisa ditanya langsung gitu kepada orang sekitar gitu, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Mutaro. Lalu Ibu Ernawati, silakan. Iya, baik Pak. Selamat siang Pak. Saya Ya, biasanya mencari informasi dari berbagai sumber ya Pak ya. Ketika saya membaca buku, saya biasanya memvalidasi kepada teman-teman gitu Pak. Jadi agar informasi yang saya baca eh, benar adanya gitu, maksudnya valid apa namanya yang saya baca itu Pak biasanya. Terima kasih Pak. iya. Wah, luar biasa nih Bu Ernawati. Benar sekali, itu salah satu langkah pencegahan untuk terhindar dari hoax ya. Dan juga untuk supaya kita juga berhati-hati tidak juga ikut menyebarluaskan hoax, dan ini masuk dalam satu cakupan literasi informasi. Jadi kita perlu memvalidasi dulu informasinya. Iya. Lalu Bu Animah Boleh ya Kak? berikutnya. Iya, Saya Bu boleh bisa. Animah. Sebentar, Bu Animah silakan. Bu Anima, bis Bu Anima Ah, saya Pak. iya. Mohon di-unmute Ibu Animah. Sudah kedengaran, Pak? Iya, sudah. Iya, terima kasih, Bapak. Di mana sih biasa mencari informasi ya, Pak ya? Kalau Iya. saya, Pak, mencari informasi untuk mengajar dari materi. Saya menggunakan internet, Pak. Bisa YouTube, bisa Google gitu ya, Pak ya. Tapi kalau misalnya saya ingin mencari yang secara manual, mungkin saya perlu buku untuk informasi tentang pelajaran. Saya menggunakan perpustakaan, Pak. Mungkin saya di situ bisa mencari segala macam yang di situ ada, bisa ya. Memang pas di situ saat itu juga kita bisa mencarinya. Kemudian juga bisa menggunakan media sosial. Misalnya saya tentang kesehatan nih, waduh, tentang intermittent fasting. Di apa namanya di Instagram tuh banyak sekali. Di TikTok juga ada banyak gitu ya Pak. Kemudian juga bisa kita dengan melalui orang ya Pak ya, melalui dengan perkumpulan satu diskusi di situ, atau mungkin saya ingin mengetahui, oh dia kok bisa kayak bisa melakukan sesuatu ya, lalu kita mencari informasinya dari orang. Itulah berbagai Iya. macam yang bisa kita cari. Terima kasih Bapak. Iya, sangat luar biasa ya Bu Anima juga sudah tahu kalau informasi ini harus cari di mana. Nah, Bu Anima ternyata juga tertarik dengan intermittent fasting ya, sama seperti saya juga. Oh iya Pak, betul sekali. Saya 24 pernah Pak, 16 Oh, 8 pernah. Karena luar saya nggak biasa. makan nasi. Oh, Hmm. oke, baik, lanjut ke Ibu Diah ya. Silahkan Ibu Ya, Diah. terima kasih Pak. Kalau untuk dari berbagai tadi apa yang disampaikan oleh teman-teman di sini, itu sebenarnya semua sumber-sumber untuk mencari informasi ya Pak. Kalau tadi dikatakan apakah melalui orang secara langsung karena dianggap lebih akurat, itu juga bisa. Bisa juga melalui media elektronik, itu juga bisa. Bisa juga melalui media massa, jurnal atau buku. Jadi semua apa yang ada di hadapan kita sebenarnya itu adalah sumber informasi, tergantung tadi apa yang mau kita cari. Seperti kita di sekolah, itu sebenarnya papan pengumuman itu juga merupakan sumber informasi yang ada atau apa yang terjadi di sekolah kita, gitu Pak. Kemudian kalau yang sekarang ini memang yang lebih cepat kita mencari informasi adalah yaitu melalui gadget kita, melalui HP kita, karena ada ungkapan yang menyatakan bahwa HP itu adalah dunia dalam genggaman. Itu saja Pak, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Diah. Iya, luar biasa sekali ya jawaban dari Bapak Ibu semua. Dan menariknya ada satu tadi yang menjawab mencari di perpustakaan. Karena biasanya kalau saya tanya dengan pertanyaan ini, hampir tidak ada yang muncul perpustakaan saya. Tapi luar biasa nih Bapak Ibu jawabannya. Iya, untuk biasanya untuk mencari informasi, kalau dulu kan hanya dari buku misalnya atau dari surat kabar. Eh, Terus ya mungkin juga masih belum tercetus di perpustakaan mungkin ya. Kemudian berkembang dengan adanya search engine dari Google. Lalu sekarang media sosial muncul untuk sebagai sumber informasi. Mungkin sebelum eranya apa
buku hanya dari orang per orang misalnya. Atau sebelum muncul internet bisa melalui buku, bisa melalui orang. Lalu media sosial, bahkan media sosial juga sudah mengancam search engine. Seperti misalnya remaja-remaja di Amerika ketika mencari tempat makan, mereka mencari di TikTok. Lalu kita misalnya mau membeli handphone misalnya, membeli gadget atau membeli barang-barang elektronik. Biasanya kita mencari reviewnya dulu. Umumnya tempat mencari review ada di YouTube. Kemudian ketika ibu-ibu di sini mencari resep masakan juga biasa di YouTube. Jadi dan sekarang sudah mulai berkembang ya dari media sosial dari search engine berubah sekarang mulai ke media sosial. Kemudian sekarang muncul AI. Munculnya AI untuk tempat juga menjadi tempat bertanya. Bisa menjadi tempat bertanya, tempat bertukar pikiran, tempat brainstorming. Karena saya juga kadang-kadang sering juga saya bertukar pikiran dengan AI ketika sedang misalnya mau menulis modul atau mau membuat tulisan, saya biasa suka menganggap AI itu memposisikan sebagai semacam konsultan atau asisten untuk saling bertukar pikiran seperti itu. Oke, nah mata pelatihan literasi informasi ini kalau dijadwal adalah sampai pukul 16.15. Dan tujuan dari mata pelatihan ini adalah untuk diharapkan Bapak Ibu setelah mengikuti mata pelatihan ini, Bapak Ibu mampu untuk menjelaskan konsep literasi informasi di perpustakaan sekolah. Dan mata pelatihan ini saya tidak akan memberikannya sampai pukul 16.15 ya dengan pola Zoom seperti ini. Jadi kemungkinan hanya sampai pukul 15 Bapak Ibu. Sisa waktunya ya Alhamdulillah. sisa waktunya Bapak Ibu bisa untuk mengerjakan tugas mandiri. Jadi Zoom-nya kemungkinan sampai pukul 15. Karena saya mindset yang saya pakai itu Bapak Ibu ketika melaksanakan suatu pelatihan ya dikasih waktu segitu itu udah termasuk mengerjakan tugas. Jadi kalau misalnya saya kasih ceramahnya sampai pukul 16, kasihan Bapak Ibunya gimana untuk mengerjakan tugasnya kapan gitu. Setuju, Betul Pak. sekali, Setuju, Pak. Pak. Setuju sekali. Rumahnya jauh-jauh, Pak. Pulang Nah, udah capek. Bangun jam 3 iya. pagi, Pak. Aduh. Nah, Setuju sekali nih, Pak Bapak. setuju Banget, Pak. Sangat oke. setuju, Pak. Iya. Sarangnya, Pak. Ya, sama-sama. Sarangnya, cu. Namanya ibu-ibu semua, Pak, yang kayak gini Mm-mm. disuka. Dan untuk metode pembelajarannya saya harap Bapak Ibu juga nantinya sering sharing ya Bapak Ibu. Jadi bukan Baik. fokus ke saya saja gitu. Namanya juga kita sama-sama orang dewasa gitu. Tidak kalau Bapak Ibu kan biasa di sekolah biasa itu ya umumnya yang berpusat kepada Bapak Ibu sebagai pengajar. Mungkin ya sekarang udah lebih baik ya dengan adanya problem based learning ya ininya ya. Eh, Cara mengajarnya. Oke. Nah, ini tadi sudah dijelaskan mengenai CV saya. Nah, saya juga sebenarnya juga sebagai tutor bidang kearsipan di Universitas Terbuka. Saya pernah menjadi pustakawan dan arsiparis juga di Universitas Indonesia. Nah, ini media sosial saya lebih banyak membahas tentang perpustakaan. Nah, kemudian ini buku yang saya sudah terbitkan, judulnya The Secret of Library Marketing. Bukunya berbahasa Indonesia. Ini karena minat saya dalam bidang ekonomi dan bisnis,
tapi bidang pekerjaan saya perpustakaan, saya menggabungkan kedua bidang tersebut sebagai hasanah pertambahan, sebagai hasanah pengetahuan di bidang ilmu perpustakaan. Karena buku library marketing itu belum ada setahu saya di Indonesia yang berbahasa Indonesia ya. Kalau berbahasa Inggris banyak. Dan jangankan buku tentang library marketing, buku tentang perpustakaan pun jarang di Indonesia. Jadi ini saya berharap menjadi tambahan pengetahuan. Dan buat Bapak Ibu yang tertarik, Bapak Ibu bisa mendownloadnya di LDK. Sudah saya upload di sana, gratis, bebas disebarluaskan. Oke. Nah, kita langsung masuk ke materi ya. Jadi, apa sih survival literacy saat ini? Nah, ini ada beberapa atau literasi yang dibutuhkan di era sekarang untuk bisa bertahan hidup ya. Yang pertama ada namanya digital literacy. Digital literacy itu apa? Digital literacy itu adalah kemampuan dalam menguasai digital. Misalnya Bapak Ibu bisa menggunakan, kebanyakan orang saat ini sudah mampu, kecuali mungkin yang generasi baby boomer ya, yang mungkin generasi senior ya Bapak Ibu. Kalau yang seperti Bapak Ibu, saya yakin untuk kemampuan digital literasinya sudah mencukupi ya. Seperti penggunaan email, penggunaan media sosial, penggunaan gadget untuk sekedar menggunakan Android phone itu sudah mampu ya. Jadi secara digital literasi sudah mencukupi untuk dikatakan kemampuan secara minimal bisa untuk bertahan. Tapi kalau yang advance lagi mungkin lebih ini lagi membutuhkan pelatihan atau pendidikan khusus lagi untuk pengetahuan digital literasinya. Kalau untuk orang awam seperti kita mungkin sudah cukup seperti penggunaan Zoom seperti ini. Kemudian financial literacy. Nah, ini kemampuan dalam arti mengelola keuangan, pengetahuan finansial, pengetahuan investasi. Nah, untuk di Indonesia sendiri sayangnya masih cukup rendah financial literasinya. Jadi masih banyak orang-orang yang terjebak investasi bodong, judi online, pinjol, itu masuk ke dalam cakupan ini gitu. Lalu health literacy orang-orang kebanyakan sudah mulai meningkat ya, mulai aware bagaimana untuk menjaga kesehatan meskipun banyak juga yang tetap sakit walaupun ya berbeda antara mengetahui suatu pengetahuan dengan mengaplikasikannya ya. Karena banyak yang sudah seperti misalnya sudah tahu rokok berbahaya tapi orang masih saja merokok. Nah, seperti itu. Ya, kemudian media literasi. Media literasi ini merupakan literasi yang cukup lama ada sejak munculnya media, baik media cetak maupun sekarang sudah media online. Nah, media literasi ini terkait dengan media massa. Lalu lebih ke di sini dibutuhkan kemampuan tidak mudah terpancing dengan kata-kata. Jadi seperti dibilangnya kita tuh sumbu pendek ya, baru baca judul sedikit sudah terpicu emosinya. Jadi media literasi ini kita bisa untuk kemampuan untuk menilai suatu kabar. Apakah berita itu memang valid atau tidak, benar atau tidak. Tidak hanya membaca judulnya saja, membaca juga keseluruhan teks, keseluruhan berita, lalu juga mencari tahu. Tadi ada yang menyatakan memvalidasi dulu, memverifikasi dulu apakah beritanya benar atau tidak. Nah, jadi tidak serta-merta suatu berita kita sebarluaskan. Kemudian kita juga bisa dengan media literasi jadi tahu apakah ini
maksud dari berita ini apa nih di baliknya? Apakah memang dia punya satu maksud tertentu? Nah, biasanya kan media seperti itu, karena saya sangat percaya bahwa tidak ada di dunia ini media yang netral ya. Tergantung siapa orang di balik media tersebut. Kemudian information literacy. Nah, ini kemampuan dalam mengelola informasi, mencari informasi, evaluasi informasi, dan menggunakan informasi. Jadi terkait dengan informasi, dan inilah yang akan dipelajari oleh kita pada siang hari ini. Lalu, kemampuan, walaupun tidak ada embel-embel literasi, tapi ini merupakan kemampuan yang sangat penting di era sekarang, yaitu critical thinking dan problem solving skills ya. Bagaimana kita bisa berpikir kritis terhadap apapun yang kita terima dari indera kita. Kemudian bagaimana kita bisa memecahkan masalah. Oke. Sampai di sini ada tanggapan Bapak Ibu? Oh ya, nanti kalau ada yang mau bertanya langsung saja raise hand ya Bapak Ibu ya. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan dulu. Nah, lalu apa itu literasi? Ada yang mau mengungkapkan pendapatnya? Apa sih yang Bapak Ibu ketahui tentang literasi? Ya, Bu Alfia Mantika, silahkan. Ya Pak, kalau menurut saya literasi itu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam memahami dan mengolah informasi ketika dia membaca dan menulis. Mungkin singkatnya kemampuan membaca dan menulis yang dimiliki seseorang ya Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Alfia. Ada yang lain yang mau menambahkan? Ya, Bu Eka, silahkan. Halo. Assalamualaikum Pak. Literasi merupakan Sebentar Bapak, maaf Bapak, Bu Eka terlebih dahulu Oh, iya. karena raise hand ya, sudah raise hand. Ya silakan Bu Eka di unmute atau nge-freeze ya Ibu ya. Oke, kita ke Bu Mutharoh. Baik, terima kasih Bapak. Menurut saya literasi itu tadi ya selain kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, tapi di dalamnya juga termasuk bagaimana menghitung, berbicara, memahami, bahkan sampai memecahkan masalah. Itu Pak menurut saya. Oke, baik. Terima kasih Bu Mutharoh. Lalu Bu Ika Nurmawati, silahkan. Iya Bapak, terima kasih. Sebenarnya bersama dengan yang disampaikan oleh Bapak Ibu tadi ya. Literasi yang saya ketahui adalah keterampilan seorang dalam keterampilan berbahasa, bukan hanya berbahasa tapi juga berhitung ya Pak. Keterampilan berbahasa ada membaca, menulis, berbicara. Selain itu juga dari menyimak, mereka seseorang bisa menyalin atau menulis kembali. Itu saja Pak yang saya tahu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ibu Tentrem, Maaf silahkan. Bapak, Ya. tadi kepental sinyal Oh iya. kali. Ya, Bu Eka, silakan. Ya, kalau menurut saya literasi adalah kemampuan atau keterampilan seseorang dalam menulis ataupun membaca ataupun mengutarakan pendapat berdasarkan bidang yang dia sedang geluti atau bidang yang akan dia geluti gitu. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu Eka. Ya, Ibu Tentrem, silahkan. Ya Pak, literasi menurut saya adalah pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang harus dimiliki oleh seseorang sehingga sangat berperan di dalam kecakapan hidup. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Tentrem. Lalu Ibu Siti, silahkan. Siti Nuralifah. Ya, terima kasih Pak Haryo. Menurut saya literasi itu kemampuan seseorang terhadap lingkungannya, melihat sesuatu di lingkungannya, baik itu berupa bacaan, marka jalan, gambar, katalog, diagram, lalu ada brosur, lalu ada spanduk, dan sebagainya. Jadi literat itu tidak hanya belajar membaca dan menulis, tapi kesemuanya dalam kehidupan sehari-hari.
Misalnya dia seorang pengemudi, dia kan harus tahu marka jalan. Artinya dia berliterat terhadap peraturan lalu lintas. Contohnya seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Siti. Ya, tadi berikutnya Pak, siapa tadi? Yang mau Saya boleh, Pak? Oh, sebentar. Pak Tambah Edu, ya Pak silakan. Tambah Edu, Iya. silakan. Menurut pendapat saya bahwa literasi itu dapat diartikan sebagai pengetahuan Mm-mm. atau keterampilan dalam bidang atau aktivitas tertentu. Mm. Juga kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup. Oke, baik. Terima kasih Bapak Tambah Edu. Lalu Ibu Diah ya, silahkan Bu Diah. Mohon maaf Ibu, di-unmute. Saya hampir Ya. sama, terima kasih. Saya hampir sama dengan Bapak Tambah Edu. Intinya bahwa yang namanya orang literasi, artinya literasi itu adalah bahwa kemampuan seseorang dalam mengolah informasi, segala macam informasi, dan begitu juga dengan pengetahuan, yang larinya bahwa orang itu setelah mendapatkan informasi, pengetahuan, dia akan memiliki kecakapan hidup, life skill-nya. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Diah. Iya, kurang Halo. lebih ya, silakan Bapak Suprapto ya, silakan. Ya, baik. Maaf nih saya menggunakan handphone dan Iya. laptop saya keluar masuk. Mohon izin menyampaikan, saya setuju dengan pendapat Bapak Ibu semuanya berkaitan dengan pemahaman literasi. Kalau saya menyederhanakan literasi itu sebenarnya kemampuan memahami informasi. Nah, informasi itu nanti diolah, tapi kan dipahami dulu. Nah, bentuknya itu bisa tertulis, bisa dalam bentuk kode, bisa bentuk suara, bisa bentuk gambar, video, dan lain-lainnya. Itu kan bentuknya. Jadi, pemahaman itu semuanya nanti mengarah kepada kemampuan untuk memahami dan mengolah, dan dalam perkembangan berikutnya sudah berevolusi ya, apa jenis data-data yang diolah untuk dipahami itu sudah bervariasi tergantung dari zamannya. Itu Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Suprapto. Iya, kurang lebih apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu benar ya. Jadi secara garis besar, literasi itu adalah kemampuan atau kompetensi dalam penguasaan suatu bidang ya. Jadi tadi ada literasi informasi, berarti orang ini sudah memiliki kemampuan literasi informasi, berarti orang tersebut yang punya yang berliterasi informasi atau memiliki literasi informasinya cukup tinggi, berarti orang ini memiliki kemampuan dalam hal baik dalam hal informasi, baik dalam pengelolaan, mencari informasi, penggunaan, mengevaluasi. Lalu tadi ada literasi finansial misalnya. Orang tersebut artinya memiliki kemampuan dalam atau pengetahuan dalam hal finansial. Walaupun tidak selalu mendalam, tetapi bisa dikatakan orang tersebut memiliki kemampuan atau punya literasi finansial yang baik. Lalu orang yang dikatakan misalnya literasi medianya baik, artinya dia bisa menguasai atau bisa menganalisis misalnya suatu berita, misalnya dari sudut pandang, bisa melihat dari sudut pandang mana berita itu diberikan atau siapa, kadang sampai siapa sih kira-kira yang ada di belakang berita tersebut, siapa yang mengeluarkan. Oke, itu tadi literasi. Nah, sekarang pertanyaannya apa itu literasi informasi? Nah, ada yang mau mengutarakan pendapatnya, Bapak Ibu? Kalau tadi literasi secara garis besar, sekarang literasi informasi. Cukup simpulkan dari yang tadi, ya silahkan Ibu Alfia. Kalau dari yang Bapak jabarkan tadi, berarti literasi informasi itu suatu keadaan yang dicapai
ketika orang itu bisa memahami, mengevaluasi, kemudian menggunakan informasi yang dia terima itu untuk memecahkan masalah hidupnya gitu, Pak. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk kebutuhan informasinya secara garis besar itu. Gitu, Ibu. Iya, sama-sama. Ibu Ika, silakan. Ya, menurut saya literasi informasi itu adalah kemampuan seseorang memahami informasi dengan efektif dan tentunya juga dengan bijak ya Pak. Karena banyak sekali informasi yang kita dapatkan belum tentu itu betul. Jadi kita harus bijak dalam mendapatkan informasi. Itu Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu Ika. Ikut Ibu ya, Pak. Animah, silahkan Bu Animah. Ya, baik Pak. Terima kasih. Kalau menurut saya sih literasi informasi adalah sebuah keterampilan yang mana penting atau harus yang memang dipunyai anak secara bijak yang memungkinkan individu itu bisa menemukan atau mengevaluasi ataupun juga menggunakan informasi ini secara efektif, secara bijak, secara dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Salah itu, Pak. Iya, Terima kasih. betul sekali. Iya, lanjut ke Pak Suprapto. Ya baik, terima kasih. Literasi informasi menurut saya itu gampangnya melek informasi lah. Melek informasi yaitu kita gampang sekali menemukan dan menggunakan informasi dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kita itu tidak salah untuk bisa mengaplikasikan informasi. Saking gampangnya kalau kita salah kan kejeblos dalam masalah juga. Gitu. Hanya kita harus bisa memanage informasi itu. Jadi melek informasi intinya. Itu Pak. Iya, Terima kasih. iya betul sekali. Pak Suprapto melek informasi. Jadi memang dalam literasi informasi itu kita tahu kalau kita tahu kebutuhan informasi kita apa. Kita tahu kebutuhannya apa dan dicarinya di mana. Dari tadi yang beberapa yang Bapak Ibu sampaikan di awal ada yang sudah tahu nih informasi jenis ini harus nyarinya di mana. Informasi jenis ini nyarinya di mana. Nah, itu salah satu kemampuan literasi informasi. Kemudian juga punya kemampuan mengevaluasi tidak hanya informasinya, tetapi juga sumber informasinya. Jadi misalnya ketika kita mendapatkan satu informasi, kita tahu apakah kira-kira nih sumbernya valid nggak ya, bisa dipercaya nggak ya. Nah, seperti itu. Kemudian juga informasi yang sudah didapatkan bisa digunakan secara tentu sesuai dengan kebutuhan dan juga digunakan secara beretika dan juga literasi informasi juga bicara mengenai bagaimana informasi itu disebarluaskan. Jangan sampai misalnya yang biasanya terjadi umumnya ya, literasi karena sayangnya kebanyakan kita masyarakat Indonesia belum literasi informasinya masih bisa dikatakan masih cukup rendah. Misalnya kalau sering sekali hoax itu muncul di grup-grup keluarga misalnya, bahkan bisa menjadi sebuah perpecahan dalam keluarga. Kemudian juga yang seperti misalnya kasus Vina kemarin, kan itu kasus Vina aneh ya, maksudnya aneh atau lucu ya. Itu sumbernya dari yang katanya kesurupan, kemudian diviralkan di media sosial, dibuat filmnya. Jadi aneh aja sebuah kasus dibuka gara-gara orang kesurupan dan katanya sekarang kesurupannya bohongan. Nah, jadi itu juga salah satu bentuk apa namanya ya? Jadi Pembohongan bentuk publik, Pak. itu dia. Akibatnya kemarin hasil pra peradilan ternyata tidak pra peradilannya dikabulkan, jadi gugur statusnya. Nah, itu juga salah satu bentuk-bentuk
kurangnya literasi informasi terutama dari masyarakat kita. Lalu juga ketika masa-masa kampanye kemarin juga mungkin banyak sekali hoax yang beredar. Nah, itu juga dan keengganan kita untuk misalnya membaca, misalnya ada clickbait, ada berita kan sekarang banyak tuh, berita-berita tuh banyak kan clickbait ya. Jadi bikin orang ikut terpicu emosinya, padahal beritanya tidak seperti itu ketika dibaca. Antara judul dan isinya ternyata berbeda. Oke, berikutnya. Nah ini. Lalu literasi informasi itu ada di mana aja? Literasi informasi yang pasti ada di perpustakaan. Itu sudah pasti karena salah satu kemampuan yang wajib dimiliki oleh seorang pustakawan atau pengelola perpustakaan adalah kemampuan literasi informasi. Nah, dari mereka lah untuk yang mengajarkan kemampuan literasi informasi itu kepada pemustakanya. Kemudian di mana lagi? Di dunia pendidikan. Di dunia pendidikan sangat diperlukan. Jadi Bapak Ibu kan kalau di dunia pendidikan ya berkutat dengan misalnya siswa-siswanya harus mengerjakan tugas. Itu juga perlu kemampuan literasi informasi. Lalu Bapak Ibu mengupdate kemampuannya juga menggunakan kemampuan literasi informasi. Kalau tadi perpustakaan sebagai tempatnya informasi, kalau ada pemustaka yang bertanya mengenai satu hal, satu topik, Bapak Ibu sebaiknya mengetahui tidak harus jawaban dari pertanyaan, tetapi setidaknya mengetahui sumber jawaban dari pertanyaan tersebut. Misalnya menanyakan satu pertanyaan, Bapak Ibu tahu nih mungkin Bapak Ibu pada saat itu tidak tahu jawabannya, tetapi Bapak Ibu tahu nih pertanyaan seperti itu harus carinya di mana. Nah, itu bentuk literasi informasi. Kemudian di tempat kerja juga pastinya dalam menyelesaikan suatu pekerjaan kan Bapak Ibu kadang memerlukan informasi ya. Tadi seperti misalnya di sini ada ibu yang bilang kalau saya kadang suka bertanya ke rekan kerja atau suka bertanya misalnya ke orang yang memang paham. Nah, itu misalnya. Kemudian dalam bidang kesehatan ini sudah pasti ya karena dokter dan peneliti perlu mengupdate ilmunya. Itu kenapa mereka juga memerlukan kemampuan ini. Jadi misalnya mereka menemukan kasus penyakit apa atau ada penyakit baru. Nah, di sini dibutuhkan kemampuan literasi informasi untuk menggali informasi terkait hal-hal tersebut. Media dan jurnalisme ini sudah pasti karena mereka kan membuat berita juga memerlukan informasi tambahan, memerlukan rujukan. Nah, kemampuan untuk mencari rujukan itu merupakan kemampuan literasi informasi. Lalu yang berikutnya oleh pengambilan keputusan publik, misalnya oleh pemerintah. Kan harus ketika membuat peraturan harus merujuk misalnya ke peraturan sebelumnya. Apakah peraturan sudah ada atau peraturan mana nih yang bisa direvisi, yang bisa menjadi dasar dari pembuatan peraturan tersebut. Penelitian ini pasti juga karena seperti Bapak Ibu tahu ya, penelitian apalagi misalnya dari literatur review pasti menggunakan kemampuan literasi informasi. Dan penelitian wajib menggunakan dasar pengetahuan dari misalnya jurnal atau artikel-artikel penelitian lain. Sebagai dasarnya, tidak bisa kita hanya mendasarkan pada pemikiran sendiri. Kemudian ekonomi dan bisnis. Nah, untuk mencari data, statistik, misalnya untuk mengambil keputusan ke depan, untuk membuat perencanaan. Kalau di dalam dunia saham misalnya mencari bagaimana mencari informasi mengenai suatu perusahaan, kualitas perusahaannya seperti apa, apakah harus membeli saham tersebut atau tidak.
Lalu dalam kehidupan sehari-hari, misalnya Bapak Ibu mencari resep-resep masakan, atau bapak-bapak yang mau mencari handphone baru, melihat cari reviewnya di YouTube misalnya, seperti itu. Sampai di sini ada yang mau menambahkan mungkin, atau sharing pengalaman ketika mencari atau punya suatu kebutuhan informasi atau ketika mencari informasi? Belum? Oke, kita lanjut ya. Nah, lalu penerapan kita lebih spesifik lagi dalam penerapan literasi informasi di perpustakaan. Nah, penerapan itu bagaimana untuk literasi informasi di perpustakaan? Mungkin bisa menjadi sebuah program ya, nah, yang bisa Bapak Ibu terapkan di tempat Bapak Ibu bekerja. Penerapan literasi informasi di perpustakaan itu diantaranya kita bisa mengadakan pelatihan dan workshop tentang literasi informasi. Kita berikan berikan informasi, kita beritahukan bagaimana kita mencari informasi, harus mencarinya di mana, informasi seperti ini harus mencari di mana, atau ketika kita juga bisa dalam sosialisasi ya, misalnya sosialisasi melawan hoax, sosialisasi misalnya untuk pengamanan data, lalu juga sosialisasi misalnya ketika untuk privasi ya, atau etika dalam penggunaan media sosial. Karena untuk media sosial ini, apalagi di anak-anak sekolah ya, kadang kurang aware ya mengenai etika yang harus mereka pakai. Maka munculnya cyberbullying di situ, lalu munculnya kasus-kasus pelecehan misalnya, walaupun cuma secara verbal misalnya. Nah, disinilah peran perpustakaan bisa mengambil alih di situ. Kemudian juga pelatihan di situ juga bisa mempermudah bagi siswa-siswa dalam pengerjaan tugas sekolahnya misalnya, atau mereka dapat PR buat membuat makalah misalnya. Kemudian penerapan literasi informasi juga bisa berupa layanan rujukan. Jadi kalau di perpustakaan umum atau perpustakaan perguruan tinggi ada namanya layanan reference atau layanan rujukan. Nah, biasanya di orang yang pustakawan yang ada di situ disebut pustakawan rujukan. Nah, umumnya kalau mereka kan sumber daya manusianya banyak ya. Jadi bisa ada satu orang yang in charge di situ. Kalau di perpustakaan sekolah mungkin jadi one man show ya kondisinya. Jadi baik pustakawan untuk layanan umum, baik itu juga merangkap menjadi pustakawan untuk layanan rujukan. Nah, di layanan rujukan itu ngapain aja? Layanan rujukan ini lebih kepada menjawab pertanyaan atau memenuhi kebutuhan informasi. Kalau di bagian sirkulasi, biasanya melayani peminjaman, pengembalian, perpanjangan koleksi. Tapi kalau di layanan rujukan, ada siswa misalnya yang nanya, misalnya siswa tersebut punya tugas makalah tentang taruhlah misalnya biologi. Nah, tugas kita sebagai pustakawan rujukan atau dari layanan rujukan itu membimbing mereka untuk menemukan informasi yang mereka butuhkan. Jadi buku-buku, kasih tahu buku-buku yang sesuai dengan kebutuhan informasi mereka, sesuai dengan makalahnya misalnya tentang biologi, ya tentang biologi tadi. Lalu juga mungkin dicarikan video-video YouTube tentang yang terkait dengan makalah tersebut. Lalu juga bahkan bisa dicarikan juga di sumber-sumber jurnal ilmiah. Nah, mungkin di sekolah tidak ada untuk jurnal ilmiah karena mungkin tidak melanggan ya. Karena memang harga langganannya sangat besar nilainya. Tapi Bapak Ibu bisa menggunakan layanan jurnal yang dilanggan oleh Perpustakaan Nasional. Jadi e-resource milik Perpustakaan Nasional. Untuk menggunakannya Bapak Ibu mudah saja tinggal
akses di website Perpustakaan Nasional, kalau nggak salah e-resource.perpustas.go.id. Nanti untuk bisa pakai, Bapak Ibu harus menjadi anggota Perpustakaan Nasional dulu. Cuma untuk jadi anggota, Bapak Ibu nggak perlu datang langsung ke Perpustakaan Nasional, bisa melalui websitenya. Kecuali Bapak Ibu pengen dapat kartu anggota Perpustakaan Nasional. Nah, selain itu, layanan rujukan ini juga selain memenuhi kebutuhan informasi dari pemustaka, juga mengedukasi pemustaka mengenai cara penelusuran, etika penggunaan informasi, dan sebagainya. Lalu yang berikutnya untuk penerapan literasi informasi di perpustakaan adalah menerima umpan balik dari pemustaka. Apa sih feedback yang mereka berikan? Nah, feedback ini bisa misalnya dengan online atau ada kotak saran. Lalu juga kita bisa berkolaborasi dengan institusi pendidikan, misalnya untuk memberikan sosialisasi atau pelatihan literasi informasi bekerja sama dengan perpustakaan perguruan tinggi atau perpustakaan umum terdekat. Jadi mendatangkan mereka sebagai narasumber untuk memberikan pelatihan tersebut. Kemudian kita bisa melakukan promosi tentang literasi informasi. Promosi ini bisa melalui media sosial misalnya. Jadi posting mengenai tips-tips pencarian di YouTube, tips-tips pencarian di Google, etika penggunaan media sosial misalnya. Lalu untuk menangkal masalah hoax. Yang berikutnya adalah mengkurasi konten, artinya mengumpulkan konten-konten, lalu juga kita kemas ulang dan diupload misalnya di media sosial. Untuk kurasi konten ini salah satu bentuk lainnya seperti clipping juga bisa dikatakan kurasi konten ya Bapak Ibu ya. Lalu adanya program penelitian. Nah, ini mungkin pustakawan atau pengelola perpustakaan bisa bekerja sama bersama guru lain dan juga murid atau siswa untuk melakukan satu proyek penelitian. Dan juga pemberdayaan komunitas, mungkin kerjasama dengan organisasi siswa untuk bisa dalam hal edukasi literasi informasi, juga ada sosialisasi, juga pelatihan misalnya penelusuran atau pelatihan penelitian seperti itu. Jadi menggunakan komunitas. Ada lagi mungkin yang mau atau Bapak Ibu ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Mungkin salah satu tambahan kegiatan yang di sini di sekolah saya dilakukan tapi di sini tidak muncul gitu. Mungkin ada yang mau sharing. Belum ya? Oke. Kita lanjut dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, lalu bagaimana penerapan literasi informasi untuk dalam hal online ya, online media ya. Kita bisa memberikan edukasi tentang bagaimana menggunakan mesin pencari. Karena ketika melakukan pencarian, kebanyakan orang mencari Google tuh buka Google langsung cari di kotak pencarian. Padahal kita bisa explore lagi fasilitas pencarian lanjutan. Jadi misalnya kita mau mencari gambar, kita bisa cari tipe ukurannya, dimensinya, lalu juga untuk pencarian website pun bisa dicari misalnya website yang berbahasa Indonesia saja misalnya seperti itu. Lalu dari kurun waktunya bisa misalnya sehari ke belakang atau sebulan, seminggu, setahun seperti itu. Jadi masih ada beberapa fitur-fitur dalam mesin pencari itu yang masih bisa kita gali lagi. Selain mesin pencari juga media sosial. Media sosial juga kita perlu masih banyak hal-hal yang bisa kita gali dalam hal pencarian menggunakan media sosial misalnya. Kemudian
kita juga bisa memberikan edukasi mengenai bagaimana cara kita mengevaluasi kredibilitas sumber online. Misalnya ketika dalam kita ada guru yang memberikan tugas makalah, lalu siswa tersebut mengambil sumber dari Wikipedia misalnya. Apakah Wikipedia itu kredibel atau tidak? Kalau di dalam dunia ilmiah kurang disarankan untuk mengambil sumber di Wikipedia. Nah, pustakawan atau pengelola perpustakaan atau Bapak Ibu di sini bisa mengarahkan untuk tidak mengambil dari blog atau Wikipedia misalnya, bisa diambil dari misalnya web-web, kalau misalnya sumbernya website bisa web-web pemerintah misalnya, atau dari e-resource misalnya dari e-resource yang dilanggan oleh Perpusnas misalnya, itu juga bisa. Yang ketiga adalah oh ya tadi untuk evaluasi itu juga ketika mendapatkan sumber online, Bapak Ibu juga tahu kalaupun misalnya siswa itu ngambil sumbernya dari media sosial seperti YouTube misalnya. Nah, kita perlu atau kita perlu mengevaluasi siapa konten kreatornya, bagaimana misal track record-nya seperti itu. Ada memang beberapa kriteria yang bisa kita lakukan, apakah satu sumber informasi tersebut bisa kredibel atau tidak. Kemudian kita juga bisa memberikan informasi mengenai penggunaan situs web dan basis data yang terpercaya. Semua situs web di dunia ini ada yang bisa dipercaya, ada yang tidak. Yang kredibilitasnya bagus, cukup baik, misalnya situs-situs web resmi dari pemerintah atau lembaga-lembaga resmi, lembaga internasional misalnya. Tapi juga banyak situs-situs web yang seperti sifatnya blog itu secara kredibel agak kurang. Meskipun ada juga beberapa blog yang menjadi authority blog, artinya cukup bisa dipercaya walaupun sifatnya blog, karena memang dia dari awal membahas tentang hal tersebut, dari postingan atau postingan blognya juga cukup kredibel, ulasan-ulasannya seperti itu, artikel-artikelnya. Lalu kemudian perlu diberikan pemahaman etika online. Jadi misalnya ketika ada yang menyebarluaskan berita online, kita perlu selidiki dulu apakah berita online tersebut bisa terpercaya atau tidak. Dan apakah berita yang kita terima misalnya memang perlu disebarluaskan atau tidak. Lalu juga tidak sembarangan dalam misalnya mengutip suatu sumber informasi, lalu menyantumkan kutipan atau sumber kutipan ketika kita mendapatkan suatu informasi. Kemudian kita bisa memberikan edukasi untuk penelitian online yang lebih mendalam. Penelitian di sini bukan artinya penelitian yang serius ya, seperti riset-riset pada umumnya, tetapi sekedar mencari tahu asal-usul beritanya, asal-usul sumber informasinya, dan juga dievaluasi. Lalu yang berikutnya adalah pengelolaan informasi digital. Nah, ini bisa menggunakan reference manager misalnya seperti Zotero atau Mendeley untuk mengelola informasi. Atau juga pengelolaan informasi digital ini juga mencakup misalnya penyedia penyimpanan online misalnya seperti Google Drive atau juga OneDrive seperti itu. Kemudian kita juga perlu mengedukasi terkait keamanan dan privasi online. Karena kemarin heboh masalah pusat data nasional yang dihack ya, yang ternyata hanya salah satu penyebabnya mudahnya dihack karena penggunaan password admin pagar 1234. Nah, itu yang seharusnya tidak terjadi untuk
data masyarakat Indonesia menggunakan password yang sangat mudah ditembus. Belum lagi katanya servernya masih pakai Windows dan antivirusnya pakai Windows Defender dan itu kurang disarankan. Nah, keamanan dan privasi hal-hal tersebut mencakup keamanan online ya. Serta privasi online seperti misalnya data-data KTP yang digunakan misalnya untuk pinjol. Memang kita akan agak sulit untuk melawan hal-hal tersebut karena kita juga bergantung juga dengan sistem ya. Tapi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk memperkuat keamanan dan privasi online. Lalu penggunaan media sosial, bagaimana media sosial itu kita gunakan untuk hal-hal yang memang bermanfaat, bukan untuk misalnya menjuliti apa ya namanya istilahnya ya, membuli misalnya satu influencer atau satu artis misalnya atau teman kita dibully, menjadi cyberbullying ya. Nah, ini juga karena media sosial apalagi di kalangan remaja dan Bapak Ibu berkecimpung dalam siswa-siswanya kan masih usia-usia remaja ya. Ini juga perlu edukasi lebih mengenai bagaimana menggunakan media sosial yang baik. Kemudian berikutnya juga perlu diedukasi mengenai keterampilan berpikir kritis. Jadi tidak serta-merta menerima segala sesuatu begitu saja. Perlu kita pertanyakan seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Oke, lanjut dulu ya. Ini ada beberapa penerapan literasi informasi di sekolah yang bisa dilakukan ya. Yang pertama, integrasikan dengan kurikulum. Jadi bisa kerjasama dengan kepala sekolah atau guru untuk menyisipkan program literasi informasi dalam satu sesi misalnya pembelajaran atau ketika ingin kalau dulu masa orientasi ya untuk memberikan edukasi terkait literasi informasi. Kemudian bisa juga untuk kita mengajarkan cara mencari informasi kepada siswa-siswa. Lalu juga kita bagaimana mengevaluasi suatu sumber informasi. Lalu kita memberikan pelatihan untuk pengembangan keterampilan kritis dan analitis. Jadi mungkin bisa didatangkan narasumber atau justru diterapkan di di mata pelajaran untuk melatih siswa bagaimana bisa berpikir kritis dan analitis. Kemudian kita juga memberikan edukasi mengenai penggunaan teknologi dan alat digital. Oleh sebab itu, secara kemampuan kalau bisa kita jangan sampai tertinggal dalam pengetahuan tentang teknologi dan alat-alat digital dengan siswa-siswa kita. Lalu adanya proyek kolaboratif dan penelitian. Jadi melakukan penelitian bareng nih antara siswa, guru, dan pustakawan. Lalu juga bisa dilakukan kerjasama dengan pustakawan sekolah lain misalnya. Dan juga adanya skema atau sistem atau pola pembelajaran berbasis masalah. Jadi bukan lagi kita yang mencekoki siswa, tetapi juga siswa kita memberikan studi kasus untuk siswa selesaikan. Nah, harapannya mereka juga memanfaatkan perpustakaan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Lalu untuk berikutnya masih hal tambahan mengenai penerapan literasi informasi di perpustakaan sekolah. Tadi sudah ada pengajaran keterampilan pencarian informasi, evaluasi, penelitian. Ada juga bimbingan individu. Bimbingan individu ini untuk misalnya bimbingan pemustaka
lalu juga pendampingan ketika mereka melakukan penelitian atau pengerjaan tugas, lalu juga penyediaan akses ke sumber informasi dengan menyediakan koleksi yang sesuai dengan kebutuhan mereka, lalu juga penyediaan internet misalnya WiFi, lalu juga informasi mengenai jurnal ilmiah misalnya yang dilanggan oleh Perpusnas, bisa juga, atau tempat Bapak Ibu ada yang punya perpustakaan digital atau koleksi-koleksi digital, itu bisa juga. Kemudian kita bisa dengan mengembangkan koleksi yang relevan. Ini penting sekali karena kalau koleksinya kurang relevan, jadi nanti koleksinya bisa-bisa kurang pemanfaatannya itu kurang oleh pemustaka. Jangan sampai kita sudah mahal-mahal mengadakan buku, tetapi ternyata bukunya tersebut tidak ada yang berminat, tidak ada yang membutuhkan buku tersebut. Jadinya malah mubazir. Kemudian penggunaan teknologi yang bisa digunakan, misalnya Bapak Ibu teknologi internet, atau pernah saya dapat sharing dari peserta pelatihan kepala perpustakaan sekolah juga, itu penggunaan streaming. Jadi bisa nonton Netflix bareng misalnya, bisa film dokumentarnya saja, atau misalnya film-film biasa, tetapi yang paling penting di sini adalah pengawasannya. Lalu promosi kegiatan literasi informasi bisa melalui media sosial atau dari majalah dinding, dan juga kolaborasi dengan guru dan staf. Ini literasi media, sedikit saya jelaskan di sini bahwa literasi media ini kita bisa melihat dari sudut pandang sumber medianya apa. Jadi ketika kita membaca berita, walaupun dari media besar, kita perlu tahu misalnya media besar ini apa. Orang di balik media tersebut siapa orangnya. Kemudian karena tidak semua berita mungkin mereka menyampaikan fakta, tetapi ada hal-hal yang fakta yang disembunyikan juga, agar kita misalnya berpihak ke satu pihak, seperti itu. Lalu perhatikan juga pesan medianya apa. Jadi jangan mentah-mentah menelan berita yang kita terima. Bisa saja misalnya ada satu kondisi berita tentang demonstrasi antara mahasiswa ketemu dengan polisi. Buat media yang memihak polisi, dia akan mengungkapkan fakta-fakta positif tentang polisi terkait demo tersebut. Dan dia akan juga mengungkapkan fakta-fakta yang negatif terhadap mahasiswa. Jadi dan dia menyembunyikan fakta-fakta sebaliknya supaya orang berpihak kepada polisi misalnya, itu seperti itu. Begitu juga dengan media yang berpihak ke mahasiswa, dia akan memunculkan fakta-fakta positif tentang mahasiswa dan menyembunyikan fakta-fakta negatifnya, jadi kurang berimbang. Lalu perhatikan juga dalam literasi media juga perlu kita perhatikan kredibilitas media itu sendiri. Kadang ada suka itu kan di website, banyak website yang beritanya agak kurang jelas ya, bukan dari media besar, walaupun mungkin mereka juga menyampaikan fakta, tetapi akan lebih media besar itu akan kecenderungannya lebih bisa dipercaya dibandingkan media yang nggak jelas. Kemudian perhatikan juga efek emosional terhadap berita yang kita terima. Karena banyak juga kan kita ikut terbawa emosi ketika membaca suatu media. Dan literasi media ini
juga bisa menimbulkan kreativitas dan produktivitas. Misalnya ada satu berita tentang A, nah dari situ bisa muncul turunan-turunannya. Misalnya bisa dibuatkan YouTube-nya tentang berita tersebut. Lalu ada lagi esai mengenai berita tersebut. Dari esainya pun bisa muncul berbagai sudut pandang. Itu menimbulkan produktivitas informasi. Sehingga munculnya berbagai atau keanekaragaman perspektif dalam memandang suatu permasalahan. Di sini mungkin Bapak Ibu ada yang mau sharing tentang kejadian unik tentang suatu berita, misalnya kasus perpecahan di keluarga akibat berita di grup WhatsApp misalnya, atau yang di kehidupan sehari-hari. Mungkin ada cerita-cerita yang lucu. Ya, Bu Eka, silahkan. Oh iya, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Saya cuma mau cerita adanya kesalahpahaman, emang informasi itu sangat penting ya. Ini terjadi saat ada perayaan Hari Guru. Jadi sepertinya waktu itu ada anak OSIS ceritanya mau ngeprank guru gitu dengan cara beberapa dari mereka datang ke kepolisian terus meminta salah satu polisi untuk datang kalau ada pencurian HP gitu. Nah, ternyata informasi ini bocor sama beberapa kelas 12. Tapi bocornya bahkan guru pun nggak tahu gitu ya, karena kan ini rekayasa anak-anak gitu ya. Nah, beberapa bocor, kemudian pas nih anak ada salah satu yang bocor, malah dia nyeletuk, ada HP yang hilang gitu. Nah, akhirnya siapa yang nyolong HP? Dia kayak gitu. Nah, di situ sempat ada kesalahpahaman. Jadi pas saat lagi rame-ramenya polisi datang ceritanya dengan bawa anak OSIS itu mau ngeprank, malah ada kejadian yang luar biasa rame di sekolahan gitu. Seperti itulah Pak. Itu ya kesalahpahaman dan informasi yang tidak valid yang bikin akhirnya yang tadinya mau buat seneng-seneng maksud mereka malah bikin jadi tambah kerjaan gitu. Terima kasih Pak. Iya, iya. Jadi seperti tadinya cuma mau bercanda, malah jadinya itu ya. Harusnya yang kena prank gurunya, tapi malah ada siswa yang kena prank juga. Itu sama seperti kasus yang waktu itu ya, yang sama ada kan yang lapor artis ya juga mengenai masalah ini gitu, masalah prank ini cuma jadinya menambah beban polisi malah, jadinya harusnya tidak mengerjakan hal tersebut malah jadi mengerjakan padahal beritanya bohong. Nah, seperti itu. Iya, memang ada banyak kejadian-kejadian unik seperti itu mengenai tadi kesalahpahaman, memang untuk media ini juga terkait dengan masalah komunikasi juga yang bisa menimbulkan salah paham. Mungkin selain Bu Eka ada lagi yang lain contohnya? Belum? Oke, berikutnya. Nah, lalu bagaimana dengan hak cipta dan etika digital? Ini juga termasuk dalam cakupan literasi informasi. Jadi, hak cipta dan etika digital. Nah, ini banyak sekali masalah hak cipta ini, terutama kalau kita baca atau lihat berita ya, ini di kalangan musisi biasanya banyak masalah di sini. Lalu komponen bicara hak cipta ada yang namanya komponen hak cipta. Komponen hak cipta itu sebenarnya ada dua ya Bapak Ibu. Ada hak moral, ada hak ekonomi. Nah, kalau hak moral itu melekat. Jadi meskipun kita katakan sudah membeli hak ciptanya, hak cipta secara moral melekat. Misalnya seperti ini.
eh, ha- apa namanya, kalau nggak salah J.K. Rowling misalnya, dia menjual hak ciptanya untuk dibeli putus nih, misalnya sekian miliar untuk distribusi novel Harry Potter misalnya. Jadi penerbit membeli hak ekonominya si J.K. Rowling. Lalu ketika jadi setiap penjualan buku, karena si penerbitnya sudah membeli hak ekonomi, sudah membayar ke J.K. Rowling, setiap pembelian buku yang terjual masuk uangnya ke penerbit. Si J.K. Rowling tidak 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 mendapatkan royalti karena sudah dibayar di awal. Itu hak ekonomi. Tetapi ketika orang mau mengutip misalnya kata-kata J.K. Rowling dari novel Harry Potter, dia tetap mencantumkan nama J.K. Rowling. Jadi kalau hak moral itu, jadi dalam komponen hak cipta itu ada dua, hak moral dan hak hak ekonomi. Hak moral tidak bisa ditransfer, tidak bisa dijual belikan. Jadi ketika kita mengutip dari suatu sumber, kita wajib mencantumkan. Tetapi kalau hak ekonomi itu bisa ditransfer. Yang tadi bisa diperjualbelikan. Kalau tidak misalnya tidak mau ditransfer, dia berhak dapat royalti setiap misalnya penjualan buku misalnya. Ada penulis menjual bukunya dapat royalti. Nah, biasanya itu hak hak ekonominya tidak dilepas sama dia. Jadi dalam distribusi buku tuh biasanya ada dua, bisa royaltinya beli putus, bisa juga tidak beli putus. Jadi yang setiap buku yang laku dia kalau nggak dibeli putus dia bisa dapat royalti berapa persen seperti itu. Tapi kalau hak moral itu melekat. Nah, itu komponen hak cipta. Jadi ada dua, moral dan ekonomi. Kemudian etika digital ini juga terkait dengan dampak digital. Jadi ketika misalnya seperti jejak digital misalnya, pernah memposting hal negatif misalnya, tiba-tiba muncul lagi. Itu kan ada yang bilang apa yang kita taruh di dunia digital tidak akan hilang selamanya begitu kita taruh. Karena adanya jejak-jejak digital. Itu kenapa hati-hati ketika kita memposting sesuatu. Lalu kita juga perlu menghormati privasi. Jadi tidak mengulik-ngulik kehidupan pribadi, tidak posting sesuatu yang sifatnya pribadi. Bahkan misalnya kalau di luar negeri itu kita memfoto misalnya post foto dengan lalu upload ke Instagram, ada foto orang lain. Nah, orang lain dan kita belum izin dengan orang tersebut. Orang lain yang muncul di foto tersebut, dia uh, bisa aja menuntut ke kita dengan alasan melanggar privasi. Jadi makanya kalau di luar negeri agak hati-hati dalam memposting. Biasanya kalaupun ada orang ikut di dalam post tersebut atau foto tersebut, biasanya di-blur orangnya. Nah, itu seperti itu. Kalau di kita kan nggak. Di foto, kalaupun ada orang ya dia tetap tampil-tampil saja di situ. Dan ini juga termasuk menghormati privasi dari anak. Kadang kita suka memposting anak-anak kita yang masih kecil ya. Nah, padahal karena mereka belum paham sebenarnya. Dan sebenarnya kalau di luar negeri itu melanggar privasi anak ya. Karena dia turut anak-anak diposting di dalam media sosial milik orang tuanya seperti itu. Kemudian cyberbullying. Nah, ini juga banyak terjadi terutama di kalangan remaja. Mereka menyerang melalui media sosial dan kalau menyerang lewat media sosial itu biasanya dampaknya lebih buruk ya. Karena
tidak bisa, satu, jejak digital sulit hilang. Terus yang kedua, karena di media sosial itu sifatnya lebih terbuka, jadinya kadang orang lain, pihak lain yang tidak tahu menahu bisa ikut nimbrung di situ. Inilah juga yang terjadi di kalangan selebritis misalnya. Kita tidak banyak selebritis yang menjadi korban cyberbullying ini, yang padahal orang-orang tidak tahu kejadian sebenarnya seperti apa. Yang berikutnya adalah dalam hal hak cipta dan etika digital ini kita perlu menggunakan sumber informasi yang baik dan menggunakan sumber informasi tersebut tentu dengan beretika. Nah, ini untuk keamanan dan privasi digital, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Memang kita tidak lepas dari sistem ya untuk masalah keamanan dan privasi digital, tetapi ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mengamankan data-data digital kita. Misalnya rutin mengganti password, kemudian juga menggunakan dua langkah keamanan biasanya, tidak hanya password tetapi perlu konfirmasi lewat handphone misalnya. Kemudian ketika kita berurusan dengan perbankan yang biasanya atau daftar sesuatu yang biasanya foto dengan KTP ya. Nah, kita bisa menambahkan watermark di situ. Tulisannya untuk tanggal dan juga keperluannya apa. Jadi misalnya kita mau daftar di bank digital, bank A misalnya. Tulis tanggalnya sama nama banknya di watermarknya. Tujuannya apa? Memang itu tidak menghilangkan tidak menghilangkan kemungkinan data kita disalahgunakan, tetapi kita bisa tahu ketika data kita disalahgunakan itu data yang dari mana. Nah, seperti itu. Bapak Ibu ada yang mungkin mau sharing mengenai kasus, mungkin teman dari Bapak Ibu ada yang pernah mengalami masalah keamanan dan privasi digital? Tidak ada ya. Oke, paling yang heboh kemarin masalah pusat data nasional ya, yang terkena ransomware yang sudah dikembalikan aksesnya oleh hackernya. Dan masalah keamanan dan privasi digital ini juga sampai kemarin dibahas juga di podcastnya Deddy Corbuzier ya, yang si hackernya bilang lebih mudah menghack situs pemerintah daripada warnet. Padahal situs pemerintah anggarannya sangat besar. Nah, lalu kita masuk ke dalam beberapa model literasi informasi yang ada di yang saat ini ada ya. Walaupun model literasi informasi itu banyak sekali jumlahnya. Nah, yang pertama adalah model literasi informasi Big Six. Sesuai namanya ada 6. Nah, ini berupa langkah-langkah ya. Yang pertama adalah menentukan langkah-langkah dalam literasi informasi berdasarkan model Big Six. Yang pertama, menentukan dulu apa kebutuhan informasi. Kita harus tahu kebutuhan informasi kita apa. Atau ada pemustaka atau ada siswa misalnya, dia butuh informasinya apa. Di situ juga kita merancang, misalnya membuat suatu perencanaan. Itu masuk ke langkah kedua ya, perencanaan dari kebutuhan informasi tersebut kita turunkan, kita buatkan perencanaan. Misalnya kata kuncinya apa saja yang mungkin terkait dengan kebutuhan tersebut. Kemudian yang dibutuhkan apa nih? Apakah video, ataukah PDF, ataukah buku, atau artikel. Lalu dari situ juga kita rencanakan di mana kita akan mencarinya, sumber informasinya di mana, apakah di media sosial seperti YouTube misalnya, atau di jurnal ilmiah, atau di perpustakaan. Kemudian kita lakukan pencarian sesuai dengan perencanaan yang sudah dilakukan. Nah, setelah mendapatkan informasi yang dibutuhkan, baru kita evaluasi sumber informasinya.
baik informasi yang kita dapat, baik juga sumber informasi di mana informasi itu berasal, apakah memang kredibel atau tidak. Lalu kita gunakan informasi tersebut sesuai dengan tadi awalnya kebutuhannya itu apa. Dan evaluasi proses dari langkah 1 sampai langkah ke-5. Ini model Big Six. Lalu ada juga model 7 Pillars of Information Literacy model. Jadi yang pertama, identifikasi. Lagi-lagi mengidentifikasi apa kebutuhan informasi. Yang kedua, melakukan pencarian sesuai dengan hasil identifikasi. Lalu kita evaluasi. Evaluasi dalam hal ini adalah mengevaluasi hasil pencariannya. Sudahkah sesuai, ataukah sudah cukup, atau masih kurang informasinya. Atau perlu melakukan pencarian di sumber-sumber lain. Lalu kita organisasikan, jadi artinya entah dibuatkan satu folder-folder tertentu, dikumpulkan jadi satu, atau menggunakan bantuan seperti reference manager, seperti Zotero misalnya, atau Mendeley. Kemudian kita presentasikan. Presentasi di sini tidak harus berupa di dalam suatu ruangan yang kita presentasi, bukan. Bisa saja presentasi ini juga dengan misalnya menghasilkan dalam bentuk tulisan. Nah, itu juga merupakan bentuk presentasi. Kemudian kita juga bisa berkolaborasi dari hasil presentasi tersebut. Misalnya, ternyata kita bisa nih kerjasama, kebetulan teman kita juga sedang meneliti hal yang kira-kira setema, misalnya kita bisa berkolaborasi. Dan tahapan yang terakhir adalah penggunaan informasi tersebut dengan beretika. Itu 7 Pillars of Information Literacy Model. Model yang lainnya adalah HRL, Framework for Information Literacy for Higher Education. Nah, ini sebenarnya dia bukan satu langkah-langkah ya, tetapi ada 5 aspek dalam literasi informasi di model HRL ini. Pertama adalah yang harus diperhatikan dari suatu informasi adalah otoritasnya. Apakah informasi itu valid atau tidak, kredibel atau tidak sumber informasinya. Lalu strategi pencarian yang digunakan untuk kita bisa mendapatkan informasi. Itu strategi pencariannya bagaimana? Di mana kita bisa mencari informasi yang dibutuhkan. Lalu juga di sini juga membahas mengenai evaluasi terhadap literasi informasi yang didapatkan, evaluasi terhadap sumber informasi. Kemudian keterampilan di sini aspek keterampilan, aspek menggali kebutuhan, aspek dalam menentukan sumber informasi, aspek keterampilan dalam melakukan pencarian, dan yang kelima adalah aspek etika penggunaan informasi. Lalu ada model literasi informasi lain, yaitu ALA Information Literacy Competency Standard for Higher Education. Ini juga bicara mengenai, dia bukan sebuah langkah, tetapi ada 5 aspek juga. Aspek akses, bagaimana kita mengakses informasi, bagaimana kita mencari informasi, lalu aspek evaluasi terhadap informasi dan sumber-sumbernya, lalu aspek penggunaannya, aspek komunikasinya misalnya bisa berupa dari informasi dikumpulkan, Bapak Ibu membuat satu karya seperti karya dalam bentuk video YouTube misalnya. Itu juga bentuk komunikasi. Bentuk esai dalam misalnya di media online seperti itu. Lalu lagi-lagi etika. Nah, ada lagi model lain yaitu the stripling model. Nah, ini berupa langkah-langkah. Jadi yang pertama kita perlu mengidentifikasi kebutuhan informasi, lalu setelah tahu kebutuhannya kita juga perlu bagaimana cara mengakses informasi tersebut. Kemudian kita evaluasi informasi yang sudah kita dapatkan. Kemudian dari hasil evaluasi, ternyata sudah cukup nih informasinya. Kita gunakan informasi tersebut.
lalu kita sintesiskan, kita buat misalnya semacam rangkuman atau ringkasannya dan kita komunikasikan. Lalu ada information literacy wheel model. Jadi ini seperti sebuah lingkaran, ada 3 bagian dalam lingkaran tersebut. Jadi literasi informasi itu ada 3 unsur, yaitu unsur sumber daya informasinya, keterampilan literasinya, dan konteks literasinya. Jadi sumber daya informasinya kita ada sumber daya informasi apa saja. Lalu keterampilan literasi, bagaimana kita menggali kebutuhan, mencari informasi, dan konteks literasi, apa sih yang dicari? Seperti itu. Ada juga model the four spaces of information literacy model. Jadi literasi informasi bisa digunakan untuk keperluan personal, keperluan praktis, jadi untuk keperluan kritis, hal-hal yang sifatnya kritikal, dan juga untuk posisional. Dan ada yang lain lagi, model dari Skonul 7 Pillars of Information Literacy. Nah, ini juga berupa tahapan, yaitu bagaimana kita mengidentifikasi kebutuhan informasi, lalu bagaimana menemukan informasi tersebut, digunakan sehingga menghasilkan pengetahuan. Nah, dari situ juga kita bisa mengkritik. Mungkin bukan kita yang mengkritisi tentang pengetahuan tersebut, tetapi juga bisa jadi orang lain. Misalnya pengetahuan ini sudah berupa esai misalnya. Nanti ada lagi pihak lain yang mengkritisi esai tersebut. Lalu bisa direproduksi dalam bentuk lain dan juga penggunaan secara beretika. Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira manakah yang paling tepat untuk diterapkan di perpustakaan sekolah? Gimana nih? Yang mana nih ibu-ibu, bapak-bapak? Yang paling tepat dari semua model yang sudah dijelaskan. Sebenarnya yang manapun bisa, cuma memang kalau menurut saya yang Hampir paling kesamaan ya Pak dari iya semua memang. model itu. Jadi bisa diterapkan itu. Betul sekali Bu Dia. Jadi memang sebenarnya model-model di literasi informasi yang begitu banyak itu hanya sebagian ya Bapak Ibu. Sebenarnya ada banyak lagi. Itu intinya sebenarnya sama. Tapi kalau boleh memilih, saya lebih cenderung ke Big Six untuk tahapan untuk anak sekolah ya. Jadi Big Six itu ini. Yang pertama, nah ini. Simple untuk menentukan kebutuhan informasi, lalu merencanakan pencarian, mengambil langkah pencarian, mengevaluasi sumber informasinya, digunakan dan mengevaluasi seluruh prosesnya. Jadi yang paling simpel memang the Big Six. Karena literasi informasi itu memang bicara tentang hal-halnya, ya model-modelnya untuk keseluruhan model bicaranya hal-hal tersebut. Jadi aspek-aspek dari semua model itu ada aspek untuk menyadari kebutuhan informasi, ada aspek penelusuran penyusunan formulanya, ada aspek memilih dan mengintegrasikan sumber-sumber informasi yang diperoleh, ada aspek evaluasi dan aspek untuk pemanfaatan informasinya. Gitu. Jadi hampir semua model itu ada hal-hal ini. Tapi lebih simpel untuk yang lebih lengkap lagi, jadi aspek literasi informasi ini mungkin agak lebih ngawang-ngawang ya. Nah, untuk yang lebih sederhana, jadi literasi informasi itu bicara mengenai identifikasi kebutuhan informasi. Lalu bicara mengenai bagaimana mencari informasi sesuai kebutuhannya, lalu bagaimana mengevaluasi sumber informasi, bagaimana menggunakannya, bagaimana mengorganisasikan informasi tersebut, bagaimana mempresentasikan informasi tersebut, bagaimana berbagi informasi, dan bagaimana menggunakan informasi secara beretika dan bertanggung jawab. Jadi sebenarnya membahas soal ya ini aja, 8 aspek ini kalau literasi informasi cakupannya. Nah,
Lalu bagaimana implementasi literasi informasi? Tadi sebelumnya sudah dijelaskan juga, kita bisa menempatkannya dalam program orientasi siswa baru, sebagai bagian kegiatan program perpustakaan, juga memberikannya sebagai bagian dari program pendidikan pemakai. Oke, mungkin sampai di sini.